Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya abadah. Ilahi angka maksudi waridhaqal matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan channel Padepokan Bandung Bondowoso. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali. Mudah-mudahan kita diberikan ya kesehatan zahir batin atau fisik atau psikis ya, baik bagi kami yang ada di sini atau bagi saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada kan. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kesehatan, tambah nikmat iman dan Islam. Amin. Seperti itu. Baik, kali ini saya tidak sendiri ya, saya ditemani oleh Akang Abah. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat-sehat ya semuanya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya sehat. Kira-kira nih apa yang akan kita ungkap untuk di malam ini? Ya, ini kebetulan pengalaman sendiri ya, pengalaman pribadi waktu menjalankan amaliyah Ngadan 41. Jadi waktu itu saya berpasangan dengan Kang Kamal dari Jakarta. Dari Jakarta, terus arah tujuan kita mau ke Syekh Abdul Muhyi, Tasik ya. Tasik ya, Pemijahan ya. Pemijahan ya. Udah sampai ke sana 3 hari di sana, terus pulangnya ke Ciamis ke Mbah Anom juga semalam di situ. Terus pulangnya lewat Patro, terus lewat mana gitu, pokoknya arah Gunung Maniis lah. Nah situ kan tinggi sekali gunungnya, kita jalan terus nanjak terus sampai alhamdulillah sampai ke puncak juga. Nah udah jarang manusia juga, ada warung kopi tapi sepi banget sih. Cuma yang saya lihat bebatuannya itu kok mirip kayak yang di Gunung Padang. Nah, cuma nggak berserakan kayak di Gunung Padang, nggak terlalu seperti banyak. Mungkin pundan berudak kayak gitu Ya, iya. Jenis-jenis bebatuannya gitu. Iya. Kok kata saya kayak yang di Gunung Padang ya jenis bebatuannya ini. Berarti mungkin ada kesamaan juga, karena sebelumnya lihat beberapa juga ada batu tergeletak mirip, cuma nggak terlalu banyak. Apakah di situ banyak orang yang masuk situ atau gimana? Enggak. Jarang. Sepi Jarang sekali. Orang, ada juga yang mungkin masyarakat yang jaga di pas tanyakan itu kan biasanya suka ada yang mundur lagi gitu. Jadi jaga ada 3 orang, ada yang 2 orang. Nah semakin ke atas makin sepi. Nah udah ke puncak, terus masih ada bukit lah, kita kan masih di jalan lewatan mobil itu. Kita istirahat dulu sebentar karena lihat bebatuannya yang agak banyak ya, kita berdoa di situ, izin permisi, izin lewat. Nah setelah kita lihat ada aliran air kecil itu, bening sekali karena kita haus kan, udah lapar, haus, mata air mata air. Nah kita minta di situ, minta minum, wudhu juga di situ. Nah ketika saya udah istirahat sebentar ngobrol-ngobrol, saya balik ke belakang, kok tiba-tiba di atas bukit itu sekitar kurang lebih 15 meter 20 meter itu pada keluar muncul ada sosok manusia tapi aneh-aneh gitu wajahnya. Itu kayak agak pias gitu, enggak. Terus ada sosok aliennya juga satu, aliennya itu malah lebih tinggi dari manusianya. Iya. Mungkin tingginya sekitar 180
sentian lah. Terus dari pakaiannya juga, pakaiannya itu pakaian mirip kerajaan tapi bukan kayak kain gitu, ada unsur besinya. Oh iya iya, iya. Iya. Kayak ada Kayak apa baju jirah gitu ya. mekaniknya gitu, unik gitu. Terus ada lagi yang sebelahnya itu malahan ada sayap kayak besi, sayapnya tuh. Oh. Dari besi, mungkin sayap bikinan supaya bisa terbang atau gimana. Terus ada anak kecilnya juga. Wah, kata saya tuh kayak ada apa tempat kampung perkampungan mereka, perkampungan gitu atau misalnya rumah atau apa gitu ya, rumah buat mereka ya. gitu. Nah, ketika saya lihat tuh mungkin kurang lebih ada sekitar 12 makhlukan lah, yang sosok aliennya satu. Nah, mungkin nggak tahu patihnya, nggak tahu apa, pokoknya ada yang manggil ke saya gitu, manggil suruh naik ke atas. Nah, saya langsung reply kan, mau naik ke atas baru juga 3 langkah. Teman saya, teman ngadan saya, Bang Kamal tuh, "Ayat, mau kemana?" Itu dipanggil ke saya, suruh ke atas. Udah, jangan. Ya udah, mundur aja, jangan. Kita kesini cuma numpang lewat aja. Sebentar. Manggilnya itu bersuara, manggil nama atau hanya melambaikan tangan? Cuma melambaikan tangan. Oh iya. Kayak yang nyuruh naik ke atas. Iya. Terus saya tanya Bang Kamal tuh, "Abang, kamu lihat?" Kata saya teh. "Iya, udah saya tahu." Oh, kirain saya aja yang lihat. Iya, berarti dua orang itu melihat gitu ya. Iya, Kejadian melihat seperti itu, ada penampakan di situ gitu. Cuma kata dia, udah kita cuma izin numpang lewat aja, izin permisi aja supaya tidak banyak gangguan katanya. Iya. Nah, karena kita kan nggak mau ada masalah karena lagi amaliyah juga betul, kan. betul. Akhirnya ya udah saya putuskan, udah cabut aja katanya. Oke, jalan lagi. Cuma kan yang jadi penasaran itu, nah ya setelah beres ngadan, cuma baru kesininya saya juga kan sering mediuman gitu, beberapa kali lah kita coba narik nuansa alien tuh. Ya emang ada kaitannya juga dengan apa yang diceritakan, apa banyak orang gitu, tentang alien itu. Ada enggaknya ternyata kan ada gitu ya. Ada. Nah, waktu ketemu itu penampakannya apa, sekejap atau terlihat jelas seperti itu, lama atau gimana? Itu terlihat jelas itu. Jelas ya. Sampai apa? Saya balik ke belakang, nah baru mereka gak ada. Tidak terlihat lah gitu. Oh iya. Iya, baik saudaraku sekalian, ini salah satu fenomena penampakan ya, makhluk apa itu, seperti yang diceritakan oleh Abah Yayat. Penasaran gitu kan, kejadian gitu, apa maksudnya di balik itu gitu. Apa ada pesan khusus atau memang di situ tempatnya mereka atau bagaimana ya. Untuk tidak penasaran ya, coba kita kuak dari sisi goibnya ya, mudah-mudahan diperkenankan oleh beliau gitu kan, ada yang bisa hadir, nanti kita tanya. Cuman mungkin karena ini bersentuhan dengan makhluk goib ya, hal ini jangan menjadikan patokan kebenaran gitu kan, karena yang namanya makhluk goib itu banyak tipuan gitu kan, banyak tipuan ya. Kita juga harus berhati-hati, ambil sisi baiknya, sisi positifnya, yang tidak baiknya ya dibuang sajalah kan. Anggap saja ini sebagai hiburan ya, untuk menambah pengetahuan kita, wawasan kita, dan meningkatkan rasa keimanan kita kan gitu. Kira-kira seperti itu ya, Mbak Hayat? Ya. Nah, satu hal lagi bagi saudara-saudara sekalian, ini kita punya satu produk gitu ya dari Jamaah Al-Husaini ini. Kita ada air jam-jam di sini gitu kan, insya Allah untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Itu tinggal dipasut aja, tinggal berdoa atas nama beliau juga gitu kan. Kemudian juga ada minyak gaharu, kemudian juga ada minyak dayak, ada tasbih asma gitu kan, ada cincin dan yang lainnya ya. Insya Allah semuanya komplit dan itu sudah di asma, insya Allah bisa membantu hajat kita ya. Bagi yang
memerlukan silahkan dihubungi saja admin di bawah ini. Itu kira-kira ya. Siap Abah? Siap. Kita mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah, kemudian diselamatkan, tidak ada gangguan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Malaikat dalam tasbih dengan jin syah yang bercahaya ini. Aktif, bantu protek mediator dari seluruh gangguan jin-jin fasik, setan, siluman, iblis, semua terproteksi, terbentengi, tidak ada yang bisa masuk selain energi yang dimaksud, terbentengi, benteng sekuatin. Oh Allah, semua yang ada di sini semuanya terbenteng, terlapisi, tidak ada yang energi bisa masuk ke selain energi yang dimaksud. Apabila ada yang memaksa, hancur lebur, terlempar ke jahanam. Oh Allah. Siap ya? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat dalam tasbih aswad. Bantu saya untuk menarik sosok yang pernah ketemu dengan Abah Yayat sekian tahun yang lalu, yang ada di Gunung Manis, daerah Ciamis. Saya memanggil makhluk-makhluk tersebut, ingin tahu maksudnya apa. Saya memanggil, dimohon kehadirannya untuk yang diizinkan oleh beliau dengan izin Sang Yang Bercahaya. Allah, masuk, sinkron semuanya, sinkron, energinya sinkron semuanya, sinkron energinya, energinya disesuaikan. Allah. Bisa berbicara bahasa Indonesia dengan benar, dengan jelas. Allah. Bisa bahasa Indonesia. Energinya sinkronkan. Yang menghalang-halangi terhadap pita suaranya. Allah, tertarik semuanya. Yang menghalang-halangi tertarik. Allah. Selamat malam. Selamat malam. Alhamdulillah. Mohon maaf mengganggu. Ini dengan siapa saya berhadapan ini? Saya perwakilan yang disuruh untuk menghadap ke sini. Perwakilan dari mana? Kalau boleh tahu. Dari salah satu kerajaan bangsa-bangsa yang terdahulu. Anda, mohon maaf, Anda bangsa ruh atau bangsa apa? Saya ini sebenarnya manusia, baik. Cuma saya sudah terkena kutukan. Iya, kutukan dari seorang nabi. Nabi siapakah itu? Boleh diceritakan. Yang bisa diceritakan, yang tidak boleh nggak apa-apa kan. Mungkin karena ini kelakuan dari bangsa kami pada zamannya waktu itu, yang terlalu terlena oleh apa yang sudah kami temukan. Mohon maaf, apakah Anda waktu itu hidup di zaman Nabi Nuh? Ya, bahkan saya sebelum
zaman Nabi Nuh. Sebelum zaman Nabi Nuh. Baik. Apakah Anda punya nama? Mohon maaf. Ada nama saya, panggil saya Malasa. Malasa. Iya. Baik ya. Boleh saya panggil Aki aja ya, karena udah terdahulu ya Aki ya. Aki Malasa nggak apa-apa ya? Silakan. Alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf saya protek dulu ya Ki ya. Ya, mohon maaf saya cek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ginseng yang percaya di depan saya, makhluk bernama Aki Malasa di kerajaan terdahulu zaman sebelum Nabi Nuh. Apabila ini berbohong semuanya hancur lebur. Allah, Allah, Allah. Terima kasih Aki Malasa, mohon maaf ya. Mohon maaf. Sama-sama. Iya, mohon maaf Aki, tadi lagi di mana ketika saya panggil Ki? Ya, saya lagi berada di ketinggian di atas awan. Di atas awan. Oh, Aki lagi bertugas di sana atau gimana? Lagi memantau sekitar. Oh, mohon maaf Aki diganggu ya, waktunya. Ya, karena rekan saya ini dulu kan pernah datang ke salah satu tempat di sana, di daerah Maniis, katanya ada di daerah Ciamis. Kebetulan waktu itu lagi amalia. Nah, mungkin ketemu dengan bangsa-bangsa seperti Aki. Ini penasaran ada apa, katanya dulu memanggil-manggil gitu kan. Nah, jadi karena mungkin tidak bisa komunikasi gitu kan ya, jadi terpikir dalam benak pikirannya, teringat terus ada apa ini, siapa beliau ini kan gitu. Nah, itu bangsa Aki betul ya di sana ya? Itu semua keluarga besar kami. Oh, kalau boleh tahu, memang tempatnya di situ atau di situ ada kegiatan apa Ki di sana Ki? Ya, di situ ada satu perkampungan dari bangsa kami. Oh, perkampungan di sana. Oh, Ya, seperti koloni atau negara di situ apa gimana di sana? bisa disebut negara. Negara, baik. Tapi tidak akan diketahui oleh bangsa manusia. Hanya orang-orang tertentu saja berarti yang bisa kebetulan terlihat gitu Ki ya? Ini bukan secara goib, tapi secara pengetahuan teknologi kami yang bisa menyembunyikan semua bangsa-bangsa dari kami yang tinggal di situ. Oh, berarti itu teknologi, termasuk bagian daripada teknologi ya Ki ya? Iya. Oh, iya. Iya, Ki, sekarang saya mau tanya, Aki sekarang di sana kegiatannya apa dengan ya saudara-saudara Aki, dengan keluarga tuh di sana tuh? Apakah sama dengan kehidupan zaman sekarang manusia pada umumnya atau bagaimana Ki di sana Ki? Kami di sana hidup rukun, berdampingan dengan bangsa-bangsa selain dari bangsa kami. Ada juga bangsa-bangsa dari siluman dan dari bangsa jin. Oh, ada di situ semuanya? Ada yang mempunyai kerajaan di area itu. Iya. Oh. Kami yang dulu bangsa manusia, kami yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Kami disuruh bebenah, disuruh untuk mengabdi, mempersiapkan sesuatu yang akan bisa dibutuhkan oleh bangsa manusia di akhir zaman. Iya. Oh, mohon maaf ya. bila kami belum bisa disempurnakan. Nggak apa-apa Ki. Berarti Aki juga sudah tahu dengan kami di sini ya, sudah tahu ya? Iya.
cahaya. Seperti anak ini yang pernah melewati tempat itu. Iya, iya. Sebetulnya bangsa dari kami ingin berkomunikasi. Cuma mungkin karena bukan waktu dan bukan saatnya anak ini untuk berkomunikasi dengan bangsa kami. Ya, ya, Ki. Mungkin ini waktunya mungkin Ki ya, yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bahwa Ki kami undang datang ke sini karena kepenasaranannya dengan saudara saya ini ya, alhamdulillah ya bisa ya berkomunikasi sekarang Ki ya, kan gitu. Begitu. Jadi Aki sudah tahu ya terhadap Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana ya? Iya, sudah tahu. Iya, sudah mengenalnya. Sudah mengenalnya. Nama itu sudah tercatat dari zaman dahulu. Iya. Cuma baru tahun-tahun ini muncul ke permukaan. Iya, iya. Kebetulan kami ini di sini adalah jamaahnya Aki ya, ya alhamdulillah gitu kan, jamaah beliau, sehingga kami diberikan ya salah satu karomah gitu kan oleh beliau, karomahnya beliau gitu kan, sehingga ya bisa berkomunikasi dengan Aki gitu kan. Ya terima kasih Aki bisa hadir ke sini, mohon maaf waktunya diganggu gitu kan. Ki kemarin juga ada mungkin saudara Aki juga tuh, cuman kan tinggalnya di angkasa katanya kan, itu namanya Ki Alianro gitu. Aki mengenal juga gitu. Iya, itu dari bangsa kami juga. Yang bertugas di angkasa sana. Tapi Aki sering ke sana juga, ke angkasa atau gimana? Ya, kalau saatnya kami diperlukan, kami berangkat ke sana. Berarti makhluk-makhluk seperti Aki ada yang berada di bumi, ada juga yang ada berada di angkasa gitu ya? Iya, betul. Kalau spot di bumi ini selain di tempat itu di mana juga Ki? Di mana lagi Ki? Bisa diceritakan? Iya. Ciri-cirinya itu ada bebatuan seperti yang sekarang sudah banyak peneliti dari bangsa manusia. Mungkin sudah saatnya juga manusia harus mengetahui siapa leluhur sebenarnya. Iya betul Ki. Betul. Nah justru ini Aki, jadi kenapa kami ingin berkomunikasi dengan bangsa-bangsa seperti Aki ya, ini kan juga salah satu pengetahuan buat kami gitu kan, sebetulnya siapa sih leluhur yang sebetulnya kan gitu. Ya alhamdulillah satu persatu kebuka gitu, walaupun memang belum jelas, masih samar-samar Ki ya. Ki mohon maaf nih saya tanya, Aki kan hidup di zaman sebelum Nabi Nuh kan itu kan di zaman kemajuan teknologi Ki ya. Di situ kan Aki mungkin bangsa-bangsa Aki nemu masalah metalurgi gitu ya, masalah kimia gitu ya. Apakah itu Aki waktu itu sejaman dengan Raja Dzulkarnain? Iya. Berarti Raja Aki juga itu? Termasuk juga. Termasuk berarti ya? Termasuk. Bahkan saya pernah menjadi pengikutnya juga. Pernah ditugaskan juga oleh sang raja. Beliau kan raja yang adil, kemudian raja yang taat beribadah, itu betul ya Ki ya? Betul. Nah satu lagi Ki, apakah beliau ini, kalau saya baca di buku gitu ya, di buku entah benar atau tidaknya, apakah beliau tuh adanya di Nusantara ini, di Sundaland, atau ada di
di Eropa sana gitu ya, yang dikatakan Iskandar Agung itu. Apakah betul itu? Atau beda orang? Yang asli ada di Nusantara di sini. Yang asli ada di Nusantara? Iya. Awal peradaban pertama itu ya di sini. Di sini berarti ya? Sunda. Di Sundaland ya. Nanti kalau boleh tahu, ini kan Sundaland kalau misalnya kalau lihat di peta dahulu gitu ya, itu kan bersatu nih Nusantara tuh dari, kalau sekarang ya ada yang namanya Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, kemudian juga ada Filipina, seluruh kawasan ASEAN itu bersatu kalau lihat di situ ya. Nah, apakah letaknya Sundaland itu di situ, termasuk Gunung Sundanya atau gimana Ki? Iya. Itu karena murkanya Tuhan Yang Maha Esa waktu di zaman Nabi Nuh, karena sudah terlalu banyak menyimpang dari agama, sudah terlalu banyak yang terlena oleh urusan dunia, sudah terlalu banyak manusia-manusianya yang tidak mau taat, tidak mau tunduk, termasuk bangsa kami juga. Akibatnya Tuhan yang murka menghancurkan semua apapun yang sudah kami bikin, yang sudah menjadi hasil karya yang sudah ratusan tahun kami meneliti. Hancur semuanya Dengan air bah itu ya? ya, sampai pulau pun terpecah-pecah menjadi beberapa bagian, bahkan ratusan bagian. Ya, iya, iya, betul. Berarti kalau gitu Nabi Nuh itu sebetulnya ada di Nusantara ini gitu ya Ki? Ada di Ada Nusantara. Nusantara ya. Asli di sini Nusantara. Ki, satu lagi, kalau asli Nusantara ini berarti kan dulu itu sebagaimana Aki sampaikan tadi bahwa ini pulau-pulau ini bersatu gitu kan. Nah, kalau saya Sampai ke India sana, sampai ke India sana, ya, subhanallah, Filipina, semua sampai India, ya, Malaysia kan di sini ya, betul. Kalau India lebih jauh lagi. Terus Ki, kalau yang dikatakan Gunung Sunda ya, Gunung Sunda itu sebetulnya ada di mana letaknya Ki? ya di sini. Di sini. Awal peradaban Sunda itu yaitu Gunung Sunda. Gunung Sunda. Kalau sekarang ya, kalau sekarang ini letaknya di mana kalau boleh tahu? Sekarang Ya, itu tinggal anak-anaknya saja menjadi gunung-gunung yang kecil. di antaranya apa nama gunung apa namanya? Apakah Gunung Krakatau atau Gunung Tangkuban Parahu? Itu berkaitan dengan gunung berapi. Kira-kira Ki, kalau ketinggiannya dulu berapa ya? Berapa meter di atas permukaan laut lah kira-kira? Kalau sekarang hitungnya kayak gitu. Itu menjulang sampai kawan sana, Menjulang sampai ke awan sana, saking tingginya. saking tingginya. Subhanallah. Mereka yang dari belahan dunia sini bisa melihat puncaknya yang tertutup oleh salju. Oleh salju. Iya. Oh itu. Nah, berarti waktu itu meletus ya Ki ya? Atau gimana? Iya, Sehingga bisa menghancurkan semuanya atau gimana Ki? berbarengan dengan meluapnya air karena murkanya Tuhan waktu itu. Iya. Oh, jadi waktu itu Allah memberikan laknat itu menjadi hancur itu, yang pertama adalah gunung meletus,
kemudian juga air naik gitu ya, Ki, menjadi lautan semua gitu ya. Waktu itu Aki kemana nih, Ki? Ketika ada kejadian seperti itu? Saya sebenarnya sudah meninggal, tapi saya masih diberi kesempatan. Oh, jadi Aki waktu itu pada saat ada air bah meninggal gitu Aki tuh? Ya, ditenggelamkan semua berikut apa yang sudah dibuat oleh bangsa kami. Pesawat-pesawat kami, semua kendaraan-kendaraan kami, semua ditenggelamkan. Berarti ya, berarti bangsa-bangsa Aki yang sekarang ya, sekarang berada di sana, kemudian termasuk yang di gugusan Bima Sakti itu sebetulnya dulu tuh sudah meninggal gitu ya. Ya, tetapi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi gitu, kira-kira seperti itu ya. Untuk mengabdi kepada yang sudah ditunjuk oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk membenahi lagi dunia, untuk memimpin di dunia ini. Iya. Ki, mohon maaf nih, dari tadi mohon izin saya ingin mempersembahkan suguhan buat Aki ya, Ki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang saya minta suguhkan makanan yang disukai oleh Aki di sini. Oh Allah, makannya tidak habis-habis, makan minuman. Silahkan Aki, dinikmati Ki. Saya hanya berbentuk pil makanan saya. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Berubah bentuk pil dan tablet. Oh Allah. Hanya sari-sarinya yang saya makan. Ya, silakan. Aki bawa pasukan nggak? Saya hanya sendiri. Sendiri. Oh iya. Yang Papa tuh. Ya. Mereka sedang bertugas semuanya. Ya, baik Ki. Baik. Aki ada pertanyaan Ki dari rekan saya. Apa, silakan. Azuro itu asalnya dari Nabi Nuh juga. Ini kan berkaitan dengan waktu itu kan pada zaman Nabi Nuh, kemudian katanya waktu itu berlayar ya Ki ya, dengan kapalnya, kemudian kembali lagi tanggal 1 Suro ya, Asharotun ya, bulan Suro katanya. Apa betul seperti itu, bulan Muharram ya? Ya, itu sesuai tugas petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Segala sesuatunya sudah diperhitungkan dan harus pas. Oh iya. Ki mau tanya, waktu itu kan Nabiullah Nuh alaihissalam itu kan membuat kapal ya. Nah, berarti kan kapalnya dibikinnya di sini berarti ya, di Nusantara ini ya Pak Ki ya. Itu kalau boleh tahu tempatnya di mana Ki kalau sekarang? Itu sangat dirahasiakan. Oh ya, maaf Ki. Saya tidak boleh bercerita tentang itu. Iya, nggak apa-apa Ki, nggak apa-apa. Jangan diceritakan. Terus yang membantu membuat kapal itu kan kalau menurut cerita di Quran itu ada yang namanya Aud bin Unuk ya Ki ya. Ya itu. Siapa itu? Manusia raksasa yang membantu pekerjaannya beliau. Berarti orang sini juga, maksudnya manusia yang ada di sini juga. Ya, itu tidak tinggal di satu tempat, pindah-pindah terus. Iya. Oh, karena mungkin tingginya berapa Ki yang namanya Unuk tuh? Kalau itu sampai kawan.
menjulang sampai ke awan. Ya Allah ya Rabbi. Saya tidak bisa memprediksi Oh, yang sampai ke awan gitu ya. berapa tingginya. Oh. Yang jelas, ya itu seorang pemarah juga. Banyak manusia-manusia meninggal karena kelakuan dia. Apakah makhluk itu hanya sendiri atau ada kelompoknya tersendiri atau gimana? Kalau ada dua bisa hancur dunia ini. Iya iya iya. Satu saja sudah merepotkan bangsa-bangsa manusia. Iya betul Ki. Apalagi kalau dua gitu Ki ya. Benar nih Ki. Iya. Dan kerangkanya berapa bulan sih? Pada zaman itu Unuk itu pada saat ada air bah ini meninggal dia atau gimana nih? Dia dipindahkan alamnya. Iya, Ke alam goib. masuk Bumi bawah. bukan ke alam kayangan sana. Oh, berarti sekarang masih ada dong kalau gitu. Masih ada dia. Oh, masih ada di kayangan. Oh Iya, karena dia sudah ikut membantu Kanjeng Nabi Nuh. iya iya Kanjeng Nabi Nuh ya. Berarti di kayangan itu sendiri atau enggak? Sekarang udah baik gitu mungkin ya. Sudah baik. Sudah baik ya. Ya. Sekarang wujudnya tidak terlalu besar. Iya iya iya. Ya, takutnya kalau pemarah kayak dulu ada kayangan berarti sendiri dia gitu. Tapi enggak berarti ya. Alhamdulillah ya. Oh. Kalau di waktu itu air bah ini berapa lama sih durasi waktunya itu? Nabi Nuh berlayar sampai lautannya kering gitu. Cukup lumayan. 6 bulan. Iya, terombang-ambingnya di lautan yang tidak ada penghujungnya. Berarti dunia ini semua menjadi lautan Ki ya Ki? Iya, Oh, jadi hanya satu kapal saja yang melayari itu berkeliling gitu Ki ya, terombang-ambing ya. air itu bukan hanya datang dari langit, dari dalam tanah pun keluar muncul. Muncul berarti dari dalam bumi itu ya. Iya, Iya, iya. Kembali ke awal sih. Tadi kata Kang Jaya ada yang manggil. Kalau seandainya mengikuti panggilannya, apa yang akan terjadi sih? iya, kami hanya menyapa Menyapa saja. karena kami tahu siapa yang lagi jalan melewati daerah itu. Iya, Nggak dibawa ke alam sana kan? Kami hanya menyapa menyapa saja. Oh, iya. karena dia memohon izin agar tidak ada yang mengganggu Iya, iya. selama berjalan melewati gunung itu. Betul, betul, betul. Iya. Dan kami pun ikut menjaganya. Oh, alhamdulillah. Kami tahu dia sedang berlaku. Iya, betul, Ki. Betul. Dia sedang mengikuti amalia dari beliau. Iya, betul, Ki. Ya, tadi menyampaikan bahwa ini saya sebagai perwakilannya, ya mohon maaf tidak bisa berkomunikasi juga, ketakutan, takut terganggu gitu Ki ya. Jadi Aki menyapa, terima kasih. Ya, memang dia ini berdoa gitu, memohon supaya tidak terjadi gangguan di daerah situ. Dan memohon izin lah ya Ki ya. Cuman mungkin karena keterbatasan pengetahuan, oh ini siapa nih, bagaimana komunikasinya, nah itu mohon dimaafkan Ki ya Aki. Karena sangat jarang sekali ada murid atau jemaah beliau yang melewati tempat kami. Yang memohon izin gitu ya Ki ya. Maksudnya saya
yang melihat secara langsung, yang melintas ke kawasan daerah saya, bisa dihitung dengan jari. Jadi itu katanya tadi Aki bilang Nabi Muhammad akan sesuatu untuk akhir zaman. Nah itu apa? Ya, itu nanti sesuai apa nanti yang dibutuhkan. Ya, itu kebutuhan nanti di akhir zaman. Ya, itu nggak bisa diungkap, nggak boleh. Bangsa kalian bukan hanya berperang dengan bangsa manusia, mereka dari bangsa siluman, bangsa jin, iblis, yang sudah punya pengetahuan seperti bangsa kami, nanti tiba waktunya akan bisa mewujudkan diri. Iya. Jadi senjatanya untuk memerangi jin. Iya. Itu nggak boleh diungkap. Ki, begini, Aki kan waktu itu kan penelitiannya luar biasa sehingga Aki menemu metalurgi, menemu ya kimia, fisika gitu. Kok yang dikasih hanya orang-orang barat sana, kok orang Nusantaranya enggak, Ki? Kenapa, Ki? Bisa seperti itu? Kami tidak mengasih, Oh, tidak mengasih, Ki? tidak memberikan. Tapi ada dari bangsa iblis yang mencuri keilmuan dari bangsa kami. Oh, Dan ada juga salah satu dari bangsa kami yang mengalami kecelakaan. Dan ada yang ditawan oleh bangsa barat. oh, pesawat Aki ya, pesawat bangsa Aki ya. Bangsa dari kami ada yang ditawan di sana. Tapi masih hidup sekarang? Atau sudah meninggal? Kayaknya sudah meninggal. Karena mereka tidak tahu makanan bangsa kami itu apa. Oh, iya betul. Cuma karena yang dipelajari itu langsung di labnya, dibuka semua otaknya. Waduh. Dan dengan kepintaran bangsa manusia dari barat itu bisa membedah juga pengetahuan dari bangsa kami. Berarti bisa ditransfer itu pengetahuan bangsa Aki di sana gitu ya? Ya, bisa diteliti. Bisa diteliti. Pantesan gitu ya. Di sana makanya kok aneh gitu ya. Kalau di sana ya tadinya Ki, saya berpikir ya, kok di sana yang dikasih oleh bangsa Aki gitu ya. Sekarang bangsa kami enggak gitu, sepertinya ketinggalan. Padahal kan leluhur kami ini adalah Aki gitu kan. Awal peradaban kan di Nusantara ini gitu Ki ya. Itu belum saatnya. Belum saatnya. Sekarang bangsa kami sudah terkoneksi dengan penguasa alam gaib. Kami sama menunggu perintah dari Yang Maha Kuasa. Setelah Yang Maha Kuasa memberikan perintah kepada penguasa alam gaib, nanti beliau juga akan memerintahkan agar supaya apa yang sudah hasil dari jerih payah yang dihasilkan oleh bangsa kami nanti akan diturunkan semua ke beliau. Iya, alhamdulillah kalau gitu Ki ya. Iya. Berarti saatnya buat anak cucu Aki yang ada di sini ya, sebagai penerus peradaban gitu Ki ya. Untuk senjata akhir zaman. Makanya tidak boleh terang diungkap. Iya. Baik. Saya pun takut. Ya. Baik Ki. Ya. Baik Ki. Karena omongan ini pasti
didengar oleh bangsa-bangsa iblis Iya Ki, betul. yang akan menjadi teluk candi orang-orang yang menjadi musuh dari umat Islam. Iya. Ki, satu lagi, ini kan saya masuk media nih, mohon izin, apakah ini diizinkan oleh Aki atau tidak nih? Omongan kita ini direkam nih di media, apakah itu menjadi madorot buat kemaslahatan? Ya, kami tidak akan mengungkap secara real sepenuhnya. Baik, baik kalau Kami tahu batasan-batasan. baik kalau gitu. Kami tidak mau membukanya saat ini semuanya. Iya, Karena sudah ada kode-kode yang harus kami pegang supaya tidak tersebar, supaya tidak terdengar oleh bangsa-bangsa yang memusuhi umat muslim. iya, baik Aki, baik Ki. Ada yang ditanyakan? Ada cukup? Sudah ya. Ki, satu lagi saya ingin bertanya Ki, ya kembali ke apa cerita tadi ya, waktu kita ingin mengungkap waktu zaman Nabi Nuh gitu ya, ketika beliau membuat ya satu perahu gitu kan. Kalau di Al-Quran itu Nabiullah Nuh membawa muatan gitu dari bangsa manusia, kemudian bangsa binatang, tumbuh-tumbuhan, itu berpasang-pasangan gitu ya. Nah, kalau menurut hitungan itu 40, tapi berpasangan, kurang lebih 80 ya, 80 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, waktu itu saya pernah mendengar cerita gitu Ki, untuk mengetahui bahwa air itu sudah surut atau tidak, ada beberapa binatang yang diutus gitu, salah satunya burung gitu. Nah, kalau nggak salah seperti itu, betul Ki ya, seperti itu ya. Iya, Dan burung itu kemudian salah satunya burung gagak gitu ya, kemudian burung sejenis merpati ya. Nah, katanya kalau burung gagak itu tidak kembali karena di sana banyak makanan gitu ya, daging, tulang belulang, kemudian disapa menjadi warna hitam seperti itu, betul ini seperti itu Ki? iya, Karena tidak kembali, gagak diutuslah burung merpati satu lagi, kemudian merpati ini terbang berkeliling, kemudian mengambil satu daun gitu. Nah, kemudian diserahkan ke Nabi Nuh alaihissalam, dan itu sebagai hadiahnya diberikan kalung pada merpati itu, betul Ki ya? iya. Itu seperti yang dikatakan kitab suci dari umat Islam. Iya, iya, iya. Ya, alhamdulillah kalau itu ya. Sama berarti. Baik Aki, terima kasih Aki sudah hadir di sini. Mohon maaf waktunya kami ganggu. Mohon maaf Aki lagi bertugas. Sekali lagi terima kasih atas nama teman saya ini juga. Mohon maaf tidak bisa berkomunikasi waktu itu Ki. Ya. Iya, tidak apa-apa. Saya sangat bahagia bisa berteman dengan bangsa-bangsa manusia Alhamdulillah yang sudah mengikuti beliau. ya. Ada pesan Aki buat kami? Silahkan disampaikan saja. Ya, untuk orang pilihan, teruslah berjuang, terus mengikuti arahan dari gurumu, apapun yang diperintah oleh gurumu, jalankan semuanya. Insya Allah, insya Allah. Karena siapa lagi nanti yang akan menjadi pionir-pionir dari gurumu, yang akan menjadi kunci-kunci untuk membuka semua rahasia yang belum diungkap semuanya di dunia ini. Iya Ki, ya. Baik Aki,
Baik. bukan saja harta, ilmu, pengetahuan, teknologi. Semuanya itu membutuhkan orang-orang yang tulus, yang hatinya sudah bersih. Berarti nanti akan terbuka dengan orang-orang pilihan gitu ya, Ki? Iya. Alhamdulillah ya. Baik Aki, terima kasih atas kesempatan dan juga pesannya. Insya Allah kami ya akan menjalankan ya, dengan teman-teman ya, Insya Allah gitu kan, sesuai dengan amanah Aki. Mudah-mudahan kami juga bisa beristiqomah gitu Ki, menjalankannya. Mudah-mudahan suatu saat bisa juga bertemu dengan Aki ya. Ya. Baik, barangkali Aki mau kembali, kami persilahkan. Mohon maaf Aki atas jamuannya, atas banyak pertanyaan, barangkali ada salah. Kami mohon maaf kan Aki ya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Aki. Barangkali Aki mau kembali, monggo Aki, silahkan. Saya mau kembali bertugas. Ya, baik Aki. Selamat bertugas Aki. Saya bantu Ki keluar ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin bantu untuk mengeluarkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada roh sukma yang keluar, mohon kembali masuk seperti sedia kala. Masuk semuanya. Allah, tidak ada yang terluka sedikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saudaraku sekalian, tadi kami memanggil salah satu sosok. Ternyata ya di tempat itu ada sebangsa ya alim. Ternyata itu adalah sejaman dengan Nabiullah Nuh alaihissalam. Alhamdulillah kita banyak ngobrol. Jadi intinya memang makhluk ini adalah hidup di zaman kemajuan teknologi gitu. Ya. Tetapi karena dia disapa, mereka ini disapa karena lupa kepada Tuhannya, kira-kira seperti itu. Kemudian Ya, disapa. yang paling ya biasanya kan kok kenapa kan bangsa alien itu kan banyak juga yang menemukan pesawatnya bisa secepat kilat gitu. Iya, Nah itu kan hasil dari penelitian. Karena umur mereka tuh panjang-panjang. ribuan tahun soalnya. Soalnya beda sama bangsa manusia sekarang. Iya, betul. Penelitian cuma sampai 20 tahun, 15 tahun. Selesai Mereka kan ratusan tahun. Makanya bisa membuat Pesawat teknologi yang canggih lah. Jadi Tidak ada bandingannya. beliau berpesan bahwa saya tadi tanya kenapa hanya orang-orang yang ada di sana saja gitu yang maju, sedangkan peradaban di awal sepertinya ketinggalan gitu ya. Nah ternyata saya tadi tanyakan bahwa mereka sebenarnya tidak ngasih, karena ini adalah pencurian dan penjarahan dari makhluk-makhluk yang lain gitu ya. Dari iblis semua diberikan kepada mereka untuk memerangi umat muslim, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi beliau juga berpesan bahwa suatu saat mereka akan kembali dan memberikan hasil penelitiannya buat bekal akhir zaman, kira-kira seperti itu. Karena yang terbaca sama saya juga kan, mungkin kalau keilmuan dari bangsa orang-orang zaman dulu yang sekarang disebut alien itu kan, kalau jatuh ke tangan yang salah mungkin yang istilahnya kehancuran. Ya banyak kehancuran di dunia ini. Nah terus tadi saya sampaikan juga beliau bicara ke Abah ini, jadi mereka berinteraksi sebetulnya. Tadi kan disebutkan bahwa Abah di sana ingin melewati sana, kemudian juga minum, kemudian Abah juga mohon izin berdoa minta keselamatan kepada Allah, dan mereka mengkopi gitu, nih apa nih maksud orang ini, sehingga menjaga gitu kan, menjaga, menyapa dengan cara melambaikan tangan, sebenarnya bukan mau apa-apa, pingin mungkin dipersilahkan kira seperti itulah bahasanya, cuman karena ya tidak bisa bahasanya, tidak bisa berkomunikasi, mungkin hanya seperti itu aja. Nah, tadi juga saya sampaikan juga ya mohon maaf gitu kan apabila salah karena ketidaktahuan gitu apa, tapi dia bilang nggak apa-apa, itu saya senang bisa hadir, bisa bicara gitu kan. Nah kira-kira seperti itu. Jadi saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, itulah
perbincangan kami mengenai bangsa-bangsa yang sekarang disebut alain, bahwa mereka hidup di zaman kemajuan teknologi, yaitu pada saat rajanya Raja Zulkarnain. Kemudian diteruskan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian ya terjadilah ada gunung meletus, gitu kan. Kemudian juga ada air bah, airnya keluar hujan, bukan keluar hujan ya, turun hujan 40 hari 40 malam ya kalau di Quran seperti itu. Kemudian juga ternyata air juga keluar daripada bumi kan gitu, sehingga menenggelamkan mereka, dan makhluk-makhluk tadi itu sebenarnya sudah meninggal, tetapi karena diberikan kesempatan Allah untuk kesempatan kedua untuk menata kembali kan gitu dengan keilmuannya. Nah, saya sampaikan tadi bahwa mereka itu adalah penemu masalah metalurgi ya. Masalah metalurgi ya Mas, metalurgi ya, kemudian masalah kimia, kemudian masalah fisika, kemudian masalah matematika, ternyata ya sudah ada dari sananya kan itu. Nah, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Apabila ada kata yang salah atau mungkin ya kosakata yang kurang baik, kalimat yang tidak tepat ya, saya dan Abayat mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Silahkan diambil sisi positifnya saja dan jangan dijadikan patokan kebenaran. Itu saja Abayat ya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.